Suraya yang masih di luar silakan masuk. Acara ini kita mau mulai, kita simpel acara ini, yang penting nanti kita tausiahnya lebih menarik, lebih lama, lebih enjoy, lebih nyaman kita nanti mendengarkannya. Acara ini nanti kita percepat. Nanti pembacaan rawi berjanji sambil merhaba, sambil pemberian santunan atau santunan dari anak-anak. Silakan biar supaya acaranya cepat ya. Sambil santunan, setelah itu anak-anak silakan yang mau lagi, yang anak kecil-kecil mah yang antus silakan kalau mau pulang mah ya, Mbak dilarang. Nanti setelah merhaba nanti ada komando lagi yang untuk membagikan santunan. Sekitar 40 orang santunan yatim dari setempat TW ini, semuanya ada 25 yatim dan titipan-titipan dari penelitian 1, 2, 3 atau 10, jadi 40-an titipan. Saya punya cadangan untuk pemberian santunan. Itu dari hamba-hamba Allah, para dermawan yang memberikan sayang, berikan kepada para yang membutuhkan amanah dari para hamba Allah akan saya sampaikan. Silakan yang masih di luar masuk, acara ini dimulai. Para bapak yang masih kosong di depan. Para remaja yang masih di luar dipersilakan untuk memasuki daripada masjid yang dimasuki. Allah yang masih وعلى كل رسول حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Berikut acara selanjutnya untuk pembacaan tahmid tasbih yang insyaallah hal ini akan dibacakan oleh paman saya Al-Ustaz Ibrahim Hasan Sholihin. Untuk itu dipersilakan dengan segala hormat. Siru wa qali
مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيطين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusyaddu lazidanakum wa la yakfurtum min azabillah syadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rabbul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitonir wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan taufik hidayah, masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah berikan sehat walafiat panjang umur, kita memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal sampai akhir mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda alam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya juga para nabinya yang mulia. Sebelumnya yang saya hormati yaitu keluarga besar yang solihin yang mana diwakili oleh kakak saya Kamran Ustaz Kamran, dan juga yang saya hormati kepada guru kita yaitu mubalik kita yang sudah hadir, lagi santai dia lagi capek dari perjalanan. Ya mudah-mudahan Allah berikan pahala untuk beliau karena menghadir di sini untuk bertawasiah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati yaitu Bapak Lurah Sohendra yang hadir di sini, dan juga para bapak-bapak dewan itu Pak Haji Dahlan yang saya hormati, juga Pak Bapak Taufik Hidayat, Bapak Ibrahim, juga para panitia, para hadirin semua, ustaz, para alim ulama, para sesepuh warga masyarakat yang jauh yang dekat, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada Bapak hadirin sekalian. Sedikit saya yaitu akan menyampaikan, karena di belakang saya juga nanti ada yaitu yang sambutan-sambutan insya Allah dari Bapak Dewan, dari Bapak Lurah. Saya cuma sebentar saja hanya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dermawan, kepada para yaitu donatur-donatur yang aktif kalau ada acara di Masjid Riyadhus Shalihin ini,
tanpa diberitahu lagi beliau sudah siap untuk membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia doakan kepada para dermawan, kepada para yaitu orang-orang yang yaitu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat-lipat ganda, supaya kalau ada acara lagi bisa membantu lagi kepada solihin. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Supardi dari PSPBU yang telah mensupport acara ini. Setiap ada acara kami bisa yaitu diluangkan untuk waktu untuk mencari pendanaan. Dan juga kepada para hadirin juga yang jauh yang dekat, ibu-ibu yang sudah masak dari pagi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pahalanya untuk ahli kubur para keluarga yang sudah kita meninggal, kita niatkan untuk itu dibawa ke masjid ini, itu bingkisan terima kasih ya Bu ya, sudah masak dari pagi. Dan juga kepada para hadirin sekalian, saya juga mengadakan acara ini tanpa ada yaitu santunan, saya enggak bakalan jadi acara ini. Semua anak-anak dari Karang Taruna juga yang saya hormati, alhamdulillah sudah membantu acara ini dan remaja masjid juga. Alhamdulillah dari para dermawan, saya cuma jembatan, saya sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan sedikit banyak biar pada merasakan. Intinya ya sebulan sekali mau ada begini, semua mau bersantunan. Kayaknya udah berjalan, tergantung para penitiannya aja lah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi dan kita bisa membantu kepada itu para mustahik bagi para anak-anak yatim. Mungkin saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf bila banyak kekurangan banyak karena acaranya di dalam, ya mohon maaf karena kita juga masih menghormati daripada pemerintah, masih keadaan pandemi beginilah ya, tahu dari bulan puasa yang lalu sampai sekarang masih lumayan, masih PSBB, masih khawatir karena ada corona. Mudah-mudahan si corona ini pulang kampung, kita doakan supaya nggak ada lagi, yang semuanya beraktivitas lancar, kita juga lancar, kita juga di kampung nggak khawatir, nggak takut adanya begini ya, nggak ada swab lagi Pak ya Bu ya. Kita doakan supaya penyakit ini hilang, itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, dan juga alhamdulillah yang akikah ya dari Bapak Hasan Basri untuk itu anaknya Serdi Abdullah Susanti binti Hasan Basri, mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibal sayyidin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah kita, Bapak Surana, beserta jajarannya, yang hormat Bapak Ketua DKM beserta pengurusnya, yang hormat Bapak-Bapak Kiai, Bapak Haji, Bapak Ketua Masyarakat, adik-adik yang saya cintai, serta Bapak Mandor, Bapak RT, Bapak RT yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu dalam rangka peringatan hari Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Moga-moga kita diberikan kebahagiaan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berjibaku untuk mewujudkan acara ini dan alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Ya. Adik-adik yang baru saja mendapatkan santunan, adik-adik jangan bersedih hati karena adik-adik bersama bapak-bapak dan saya juga, insya Allah untuk depan apabila ada acara lagi kita akan adakan lagi seperti ini ya. Kemudian dengan adanya acara
peningkatan ini adik-adik tentunya bisa mempelajari, bisa menangkan nanti. Ada Pak Kiai tentunya yang akan bercerita lah gitu ya mengenai kelahiran Nabi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin masih ada yang belum jawab salam karena masih nyeplak keripik. Ibu, jangan beranggapan jawab salam cuma hukumnya fardu kifayah. Ya Ustaz Halim, kalau memang hukum fardu kifayah, ketika wajibnya wajib kifayah, kalau ada satu orang yang jawab, semua bebas, hukum kagak boleh jawab juga. Terbebaskan dengan hukum fardu kifayah kalau Dewan Dahlan jawab salam dewekan. Yang lain diam, saya mau tes. Biar Dewan Dahlan aja yang jawab. Cuma yang jadi pertanyaan, bro, kita orang yang membutuhkan nilai tambah ibadah, bener kan? Artinya walaupun nih fardu kifayah jawab salam harus dijawab, karena kita membutuhkan nilai tambah ibadah. Tapi saya nggak mau maksain, Bu, Ibu, halo, kedengeran? Tapi saya nggak mau maksain Ibu dan Bapak mau jawab atau tidak, karena dibolehkan ada 3 golongan orang yang boleh nggak jawab salam. 3 golongan orang yang boleh nggak jawab salam. Golongan nomor 1 orang budek. Orang apa itu? Orang budek boleh nggak jawab salam. Golongan kedua, boleh nggak jawab salam orang yang tidur. Ini ilmu buat ibu-ibu nih. Ilmu buat ibu-ibu. Kenapa? Kalau ibu-ibu banyak utang kreditan, tidurnya dari pagi sampai sore. Terbebas dari tukang kredit, assalamualaikum berkali-kali, itu orang lagi tidur. Alhamdulillah ya Allah, selamat goceng sehari. Iya. Yang ketiga, boleh nggak jawab salam orang yang baru keluar dari rumah sakit Grogol. Orang coba ibu kalau main ke Kampung Melayu, yang suka lewat bolak-balik di Mitra Husada, yang gedubal ke Dabel, kenal si Lanci ya Pak? Salam jeng si Lanci. Rek dijawab citak pala 10. Ayo jawab salam biar kompak. Yang mana lagi ngupas pisang sanpres, kantongin aja buat ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepaksa juga kacau. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الرحماء المخلصين أما بعد. قال الله تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bocah, diam. Udah bocah suruh pulang, pada ketoprak suruh pulang. Udah dan begitu. Ini gara-gara lu berisik ibu-ibu, ada nama Nabi nggak jawab. Ibu, ini kita punya dolar, punya duit banyak. Tapi ketika punya duit banyak, dikasih uang belanja sama laki tiap pagi 4 ikat. Kenapa? Kata ibu biasanya kangkung amat. Punya uang banyak tapi tidak dibelanjakan di jalan Allah, termasuk orang pelit. Ada orang pelit bin medit, mereka jahe butuh gasiran pada ketilang kuning, gedung kopi dijemur lagi. Pelit udah gak jelas tuh. Ketika ada nama Nabi, cicing bagaimana? Apa gak kenyangan pisang sangres? Ayo jawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: innamal bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul wahabibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina tahirin. Alhamdulillahirabbil al-mukaramun para alimil ulama, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang saya hormati. Yang saya hormati aparatur pemerintahan desa setempat, Bapak Lurah Jampang. Mana Pak Lurah Jampang? Jangan ngejauhin aja Lurah. Siapin, kalau disebut banyak ngawet. Kita doakan orang number 1 desa Rengit Bojong. Kenapa? Mulut gua lebih repot. Orang number 1 desa Bojong Rengit, Bapak Lurah Hendra alias Jampang, yang sekarang kainnya nggak dipakai, diselendangin. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar, beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu hidup dengan kebarokahan Allah. Selalu banyak rizkinya datang ngeberarot, datang dari mana saja berada, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati orang tua kita, Dewan Dahlan, Dewan dari Kabupaten Tangerang. Ini 2 pimpinan doyan maulid. Kalau belum mati jangan dikubur. Iya, karena cinta banget sama Kanjeng Rasul. Enggak pakai masker lagi, maskernya diturunin. Biasanya kalau dewan takut nggak pakai masker, cuma dijenggot. Udah nggak apa-apa, yang penting sehat. Kita kali lagi kita doakan Bapak Dewan Dahlan, mudah-mudahan panjang umur dengan kebarokahan Allah. Selalu mengabdi dengan kejujuran, banyak rezekinya. Ya Rabbal. Ingat-ingat tuh, Lurah Jampang sama Dewan Dahlan udah didoain. Ilok pulang dan gak ngasih. Bil khusus yang saya hormati DKM Masjid Nurul Arifin.
Oh, Riyadhus Shalihin ya. Yang diketuai oleh Ustadz Ilham Sujiana beserta jajaran DKM. Lalu kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu jujur dengan titelnya sebagai DKM. Ya Rabbal, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dengan barokah Allah. Bil khusus juga segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad enggak ada balehonya. Biasanya kalau peringatan Maulid di belakang ada balehonya, ada judulnya. Berarti dewan ngasihnya minyak ini lebih dari enggak. Yang jelas segenap panitia penyelenggara, kalau nih panitia penyelenggaranya peringatan Maulid nih malam, remaja putra tidak meneruskan jenjang kependidikan yang lebih tinggi, kita doakan nih remaja putra mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalau panitia penyelenggara peringatan nih Maulid malam ini, kalau panitianya remaja putri tidak meneruskan kependidikan jenjang yang lebih tinggi, mudah-mudahan remaja putri mendapatkan jodoh yang tajir, suami yang solehah. Ya Rabbal, amin Ibu, amin, amin. Kalau panitia penyelenggaranya di malam hari ini ada bapak-bapak, amin. Kita doakan nih bapak-bapak yang jadi panitia mendapatkan jodoh yang kedua. Amin enggak Bu? Bapak amin. Bapak setuju? Haji Jai setuju, Haji Jai. Bang Bitung setuju. Ibu enggak setuju, sablok kemarin berak. Yang jelas mah, segenap panitia penyelenggara yang telah rela berjibaku banting tulang meras keringat demi terlaksananya nih acara, kita doakan mudah-mudahan semua panitia diberikan kesehatan oleh Allah. Ada satu kenikmatan Kanjeng Rasul sampaikan, "Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida." Demi Allah kata Kanjeng Rasul, wahai karena engkau panitia penyelenggara peringatan Maulid nih malam di dalam Masjid Riyadhus Shalihin, bila mana di dalam peringatan dengan sebab panitia mengundang, ada yang mendapatkan hidayah iman, ada yang mendapatkan hidayah ilmu, ada yang mendapatkan hidayah Islam, maka ganjaran bagi tiap penyelenggara laksana orang yang sodako satu ontak berwarna merah. Amin. 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 Makanya jangan pernah takut panitia, terus adain Maulid. Kalau bisa malam minggu besok adain lagi. Setuju Bu? Loh, ibu mau setuju aja. Orang duitnya dari laki. Ya, nikmat tuh. Yang jelas sekali lagi kita doakan panitia, mudah-mudahan selalu barokah. Ya Rabbal, Ibu dan Bapak jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan dan tiada kalimat yang layak kita panjatkan dalam pertemuan ini kecuali sebagai insan kamil yang Allah ciptakan fi ahsani takwim. Bisa ngaji guys? Orang kuimnya doang kuim. Fi ahsani takwim. Udah kagak bisa kuim aja udah kuim. Allah ciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sudah sewajarnya kita yang telah diberikan akal sehat, yang diberikan panca indera 5 yang sehat,
Ini kita dapat hadir, kita dapat bertemu muka, kita dapat berkumpul, kita dapat takarub dalam masjid Riyadhus Shalihin ini. Sudah sewajarnya ini semua berkat izin Allah. Jangan anak kecil doang ngomong. Yang jawab gacor bocah-bocah cilik doang. Ayo, anak kecil dengerin. Yang jawab biar yang gede. Ini izin Allah. Giliran sehat nyebut Allah, nyemboyong. Giliran nih hidung ngocor, pala mumet, sama bisul atu nyebut Allah sampai 3 meter. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini bisul gak meleduk-meleduk, ya Allah. Enggak, lagi emang sering tuh. Saya rasakan juga. Ustaz Margun, guru saya Ampura, Ustaz Abdul Halim, doain juga nih biar panjang umur, selalu li'i kalimatillah, selalu untuk menegakkan Allah. Emang sering saya rasakan juga ketika sehat mah eling ku Gusti Allah poho, ingat sama Gusti Allah lupa, iya apa ya? Coba kalau sakit sama rezeki mampet, iya apa ya? Dimana anak hidung yang ngocor, bisul yang kata baik-baik, itu nyebut Allah 3 meter ditambah setengah meter jadi 3 meter setengah. Ya Allah, ini rezeki begini amat ini. Ini semua berkat izin Allah, bro. Kalau bukan karena izin Allah botak sariawan, kita tidak bakalan bisa hadir. Iya Pak ya? Dengan dari satu alasan, alhamdulillah berkat corona kondangan kurang ya Pak itu. Ini kalau nggak ada virus corona, yang pesta lurah boro-boro hadir. Kondangan dulu, kondangan ntar hadirnya. Begitu hadir lemah-lemah. Kondangan dulu. Alhamdulillah berkat izin Allah, kendali pun sejauh mata memandang, sebanyak kaki melangkah. Namun berkat percikan rahmat serta hidayah Allah, kita dapat riung mangpulung, kita dapat bertemu muka, kita dapat hadir dalam rangkaian satu acara memperingati orang yang amat sangat dimuliakan oleh Allah. Orang yang kalau saya boleh sampaikan, orang yang best is the best. Orang yang paling istimewa di hadapan Allah. Kita ini malam memperingati Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad. Dengan harapan dan doa kita bersama Bapak, mudah-mudahan kehadiran kita Allah berikan nilai ibadah. Ini dijadikan, mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat oleh Allah. Yang punya penyakit yang hadir malam hari ini, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah. Dan paling tidak kita berharap, mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah yang banyak min haitsu la yahtasib, buat selalu ibadah kepada Allah Subhanahu. Salawat sinareng salam beliau tercurah ruahkan kepada junjungan kita revolusi Islam sedunia, Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu ngapain duduk di sini? Woi, halo, masih hidup? Bu, ngapain Pak duduk di sini? Ayo, saya mau tanya. Ngikutin peringatan Maulid Kanjeng Rasul. Ngikutin peringatan Maulid Kanjeng Rasul. Iya, yang menghina Kanjeng Rasul. Yang saya takutkan ketika dihina terporak-porandakan akidah kita. Iya Pak ya? Yang perlu dijaga Ibu, yang perlu dijaga akidah, biar dia yang menghancurkan
ketidakmuliaan Kanjeng Rasul, tapi di mata kita jangan sampai lupa mentasbihkan Kanjeng Rasul, mentauhidkan Kanjeng Rasul. Rasul best is the best di hadapan Allah. Biar paham, jangan ngutangin kreditan doang. Biar paham lo bang lo. Oh Kanjeng Rasul dihina, kan konyol. Adakah kalau orang yang mau menghina Kanjeng Rasul mah orang yang lahir pertama di dunia? Rasul hebat hak penciptaannya juga. Sebelum alam dunia ini diciptakan, hak penciptaan Kanjeng Rasul Muhammad bin Abdullah sudah diciptakan oleh Allah. Artinya Kanjeng Rasul best is the best. Saya mau tanya sederhana. Ini saya orang pedalaman. Ketika saya bersanding dengan Dewan Dakwah, dipotret. Paham orang sini dipotret. Begitu saya pasang status, waduh, itu Dude Herlino dipoto sama Dewan Dakwah. Wah, iya begitu. Bangga enggak? Bangga enggak? Kehebatan Kanjeng Rasul sudah terbukti. Ketika sahabat Jabir bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni an awalil khalaqallah qabla Asya." Kata sahabat Jabir, "Rasul, beri kabar saya, kasih tahu saya ya Rasul, apa yang diciptakan Allah sebelum alam dunia ini diciptakan?" Ngapa ibu pada melongo? Kayaknya ngantuk pengen ngopi deh. Pengen ngopi itu. Itu beli ada warung. Coba sebelum alam dunia ini diciptakan, sahabat berkabir bertanya, "Innallaha qabla Asya," sebelum Allah ciptakan alam dunia ini beserta isinya. Sebelum Allah ciptakan daun selada, Allah mau ciptakan daun kemangi buat lalapan ikan pecel lele. Innallaha, Allah ciptakan nur Nabi besar Muhammad min nurihi, dari cahayanya Allah. Pemahaman biar kafir memporak-porandakan, tidak memuliakan Kanjeng Nabi. Tapi saya berharap ketauhidan kita untuk mentasbihkan adanya Kanjeng Rasul Muhammad bin Abdullah, mentauhidkan adanya Kanjeng Rasul Muhammad bin Abdullah, jangan sampai goyah. Pemahaman akidah nih, jangan maulid doang. Kalau maulid mah ibu-ibu udah bosen. Ibu ya? Ditanya. Ibu mau maulid udah bosen ya? Musola muludan. Iya Bu ya? Masjid muludan. Iya Bu ya? Majelis taklim muludan. Bu, udah gacor ibu. Kadang-kadang maulidannya cuma dijadikan seremonial doangan. Itu yang saya takutkan. Datang ke maulid, Masya Allah, ruangan guandulan kayak kemplong, dipakai suara, nggak butuh. Sama yang dalam keberatan, bukan sampai ke belakang. Cincin apa dipakai 5? Enggak ya, minta air ke temennya, enggak ya, tolong ambilin air Pak. Iya, saya berharap Pak Lurah, Bapakpun yang hadir, para ustadz, sampaikan ini semua. Ketika mengadakan peringatan maulid, jangan hanya jadikan seremonial doangan. Undang kiai besar-besaran, amplop dibawa semua besar, tapi anak yatim bullshit, nol besar, tidak pernah disantunin dalam peringatan maulid. Mau apa? Terserah, ceramah galak kayak begini, mau diundang lagi mau kagak? Tempat lain masih ada undangan. Ini, iya Pak ya. Merasa nggak antum? Sering menyatakan peringatan Maulid sebagai mahabbah lin Nabi, sebagai cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya cinta kita, kalau kata anak muda sekarang ada dusta di antara kita.
Iya Pak ya? Ya. Iya Pak ya? Iya. Wah, ibu-ibu mau koyok maulid, baju putih, gamis sampai ngengsa. Tahu gak lunas tahu belum nih? Begitu hujan, ya Allah, gimana baju belum lunas, kehujanan. Iya, saya berharap siapapun Bapak, siapapun Ibu, ketika mengadakan peringatan maulid jangan hanya dijadikan seremonial, hanya dijadikan tontonan, hanya dijadikan tuntunan dalam peringatan maulid. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Saya sampaikan ini buat mengakidahkan bahwa Kanjeng Rasul diciptakan nurnya dari nur Allah. Sebelum alam dunia ini diciptakan, Rasul sudah diciptakan nurnya dari cahaya Allah. Dari cahaya Allah. Dan sampai akhir menjadi nabi akhir zaman. Terus sekarang ada orang PA, ada ngaku-ngakuna, jika PA. Lah kalau nabi, diaku-aku nabi mah udah digambarkan dalam syair juga. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksi, anta misbahusu. Betapa malam ngapa? Ini jangan salah yang berpindah ceramah pada pintu. Saya ngaji kalau mau ditonton ibu-ibu kok kayak semangat saya. Jadi ganteng saya nggak kelihatan. Nggak biasa berdiri, banyak kiai, kakak nggak sopan, ngentut tadi. Temburang nggak biasa berdiri, bang Dewan. Ya Ibu, pemahaman tuh sekedar sekelumit. Rasul diciptakan Allah, cahayanya dari cahaya Allah sebelum kita diberojolin dari rahim ibu. Udah diciptakan Kanjeng Rasul. Malah Kanjeng Nabi Adam ketika berbuat zalim, ketika berbuat salah terhadap Allah. Masya Allah, kadu gak diajarin gitu. Zalim berbuat salah terhadap Allah. Kanjeng Nabi Adam mohonnya wasilah ke siapa? Kata Nabi Adam, ya Allah, bijahi Nabiyyika Muhammadin sallallahu. Ketika khotiatan, ketika Nabi Adam berbuat salah, mohon ampun atas berbuat dolimnya. Ketika Nabi Adam dolim memetik buah khot, ya kan sudah dijelaskan oleh Allah, ya Adam wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan deketin tuh pohon. Cuman kan kisah ceritanya kalau dikisahkan kan itu wadonannya Bunda Siti Hawa kan ngidam katanya. Jojok-jojok. Pengen disuruh metik buah khot. Ibu lagi ngidamnya apa Bu? Kali ibu mau ngidamnya, Pak, ini gue lagi ngidam Pak. Terus ngidamnya apa? Lu suruh ngejilat kereta lagi kenceng. Somplak bibirnya yang gede. Lah kereta kenceng sih bisa. Ibu, jangankan kita, Abi Adam ketika berbuat salah mohon ampun terhadap Allah dengan doanya Rabbana dhallalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya berbuat zalim, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ketika Engkau tidak memberikan kasih sayang, lanakunanna minal khasirin, yakin dan sesungguhnya akan menjadi orang yang merugi. Minta ampunnya Kanjeng Nabi Adam bijahi Nabiyyika Muhammadin sallallahu. Dipanggil Nabi Adam, konyol-konyolan. Nabi Adam dipanggil. Dan ke dia mana? Erek naon Gusti Allah. Ke dia lah. Erek naon. Lah mana nyaho-nyaho Muhammad. Tahu-tahu Muhammad dari mana? Sedangkan Nabi Muhammad jasadnya belum diciptakan. Apa jawab Nabi Adam setelah Nabi Adam ngaku
ngaku setelah Nabi Adam mengakui adanya Kanjeng Roh. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, saya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah best is the best. Ketika engkau tiupkan ruh, ketika engkau hidupkan aku, diberikan ruh, aku tengadakan rofa tasroh sahuk, aku tengadakan langitku ala koa inil ars. Di atas tiang-tiang ars tertuliskan kalimat la barang la ilaha Muhammad Rasulullah. ketika aku lihat di aras maktuban tertulis ala qawamil arsi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ketika orang namanya udah disandingkan dengan King of the King Allah Subhanahu wa Ta'ala, istimewa nggak Muhammad? Kita difoto sama DPR, kita difoto sama Bupati Jaki, bangga banget, bangga nggak? Nabi Muhammad disandingkannya dengan King of the King, raja di atas raja, Allah Subhanahu. Artinya istimewa nggak Muhammad? Ayo, istimewa nggak Muhammad? Ini pelajaran mentauhidkan. Jangan sampai akidah kita kedodoran ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad. Paling tidak orang yang menjahati, doain aja biar sadar, biar dapat hidayah iman. Kalau masih belum dapat hidayah iman, kita doain aja bisul 15 kagak bayar. Selesai. Ya kalau dia terlalu dolim sama kita, iya Pak ya. Abdul Halim biar baca Yasin Fadilah 41 balik. Hanya pemahaman nih Bang. Jangan hanya kita maulid doang. Kalau ketika ada yang ngacoin dengan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, tuh dalil kehebatan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul disandingkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang jadi pertanyaan saya, Ibu, cinta banget apa cinta aja sama Kanjeng Rasul? Banget. Berarti Ibu, saya mau nanya Ibu pada Ibu. Bu, halo. Ibu cinta banget sama Kanjeng Rasul apa cinta aja? Banget. Kalau saya bandingkan, Ibu cinta banget sama Rasul apa sama suami aja? Bingung. Kalau gue cinta banget sama Rasul, uang belanja besok nyesok. Bang, gue gak cinta sama lu, gue mah cintanya sama Kanjeng Nabi Muhammad. Sama lu mau cintanya met, besok uang belanja nyesok. Yang biasanya ada di dompet kecil, di dompet gede, akhirnya diumpetin ke dompet kecil sama laki. Karena gue mau dicintai sama lu nih, mending gue umpetin. Iya begini. Kalau buat saya, monggo cinta sama Kanjeng Rasul amat sangat. Karena nanti yang akan kita pertanggungjawabannya dunia minal akhir. Wajib sampean guys, wajib sampean bro, ibu wajib mengetahui keturunan Kanjeng Rasul. Ketika saya belajar liwet, ada satu nado, wajib orang Islamnya mengetahui keturunannya. Kanjeng Nabi putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putra Namenong. Apal nggak? Sekarang mah gampang, udah dikemas bahasanya dengan sholawatan merdu ini kan. Yang bahasanya rohatir ajarotasdu, begitu ya Bu ya? Iya Pak ya? Saya suara dari siang sampai tadi mas sekarang isi acara rata soal. Tolong bantu saya rohatir. Saya rohanya, ibu tirnya. Kenapa? Ini gak apa yang diketawain. Ilok saya tirnya, ibu rohanya. Iya, rohatir ajarotasdu bilayadi maulidi bareng.
Abdullah nama bapaknya, Aminah nama emaknya, Abdul Muthalib ngomongnya, Abu Thalib namanya, Khadijah yayang bebnya. Udah saya mengaji sama orang kampungnya nenek-nenek. Apa? Wajib loh. Yang jadi pertanyaan saya, seberapa besar cinta kita sama Kanjeng Rasul? Seberapa besar kita mengistimewakan sama Kanjeng Rasul? Seberapa besar dari hati nurani kita yang ikhlas dan tulus menyatakan I like terhadap Kanjeng Rasul, menyatakan I love terhadap Kanjeng Rasul? Berapa banyak kita menyatakan itu? Kalau kita menyatakan cinta like terhadap Muhammad bin Abdullah, tapi kita tidak mengapresiasikan bahwa kita banget cintanya dengan Kanjeng Rasul, memperingati maulidnya hanya dijadikan seremonial doang, bullshit menyatakan cinta sama Kanjeng Rasul. Ibu, Bapak, saya mau tanya, kita ini peringatin maulid, kalau di kampung kita Utra, ya, Abdul Alim, memperingati ulang tahun bulan kelahirannya, iya Pak iya? Kalau bahasa zaman sekarang. Ibu, saya mau tanya Bapak, ketika anak kita ulang tahun, kita mempunyai rezeki, anak pengen beli sepeda, dibeliin apa enggak? Anak pengen punya mobil Tamiya yang ada remote-nya, dibeliin apa enggak? Iya, kita berandai-andai ketika kita mengulang tahun umur anak, pengen beli apa dibeliin. Iya Pak iya? Loh, kita memperingati bulan kelahiran Kanjeng Rasul, orang yang amat sangat mulia dan orang yang nanti kita akan bertanggung jawabannya dunia minal akhirah, yang diharapkan syafatul udmanya. Ketika kita memperingati, enggak dikadoin, enggak dikado. Sederhananya ketika hadir tadi ada bacaan maulid, ya Rasulullah, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika tergema pembacaan sholawat menyebut nama beliau hadir di Masjid Riyadhus Shalihin. Enggak ada hadiah, enggak ada kado. Logika sederhananya, gorisi kita, akliyah kita, orang yang ulang tahun enggak dikadoin, merengut apa enggak? Sedih apa enggak? Untung ruhama, untung Kanjeng Rasul mah hidup, untung Kanjeng Rasul mah ahli bijaksana. Gua mau diapain atau tidak, please monggo terserah. Tapi kita yang menyatakan love terhadap Nabi Muhammad, ketika kita menyatakan banget cintanya sama Nabi Muhammad, ketika merayakan beliau, tidak mengadokan, menghadirkan anak yatim, karena beliau amat sangat cintai anak yatim, sampai digelar Kanjeng Rasul adalah Abul Yatama, bapaknya anak yatim. Peringatan maulid hanya seremonial doangan, bayar ini bla 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 bla. Anak kecil di sekitar kita, anak yatim di sekitar kita, nggak pernah tersantuni ketika besok nangis. Siap-siap panitia penyelenggara akan dipertanyakan mengadakan maulid tapi anak yatim pada ngejengek. Ayo sadar, kita cerna kehidupan kita buat pembelajaran ke depan. Saya nggak melarang sampean panggil ulama besar, panggil aktris biar ceramah, biar ustaz di sini pada PA ngaji sama artis. Ya kan seharusnya kan artis ngaji sama ulama, artis ngaji sama ustaz, terserah.
Emang kagak ada yang bisa kecamatan Teluk enggak yang baca kitab kuning? Monggo, bukan saya pengen ngelaku, jujur saya besok nggak diundang juga, yang penting saya makan belum merek. Ketika Isra Mi'raj besok saya nggak dapat undangan, udah kena Dewan Dahlan sih. Dewan mana ini undangan Isra Mi'raj sih? Tolong kirimin beras 3 karung. Udah kenal Ustaz ya, pernah ngedoain, pegang jabatan 2 kali. Bilang besok Mi'raj nggak ada undangan lagi. Bang Jampang, tolong kirimin beras 3 karung sama buat beli cabenya 1,5 juta. Ya artinya gak kayak gitu juga saya. Rizki minallah, ngalaku diundang dalam acara yang saya ingin menetralisasi. Ketika peringatan Maulid, ketika peringatan Maulid Isra Mi'raj, ayo kita bangga dapat menghadirkan anak yatim, biar anak yatim tersenyum ketika besok pagi dia ngejengek. Artinya ada warna dalam kehidupan kita, mengapresiasikan kita bangga, love dan like kepada Kanjeng Rasul. Apresiasinya kita kadoin karena Kanjeng Rasul demen sama anak yatim. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Nih saya mau cerita, saya mau kisah orang yang memuliakan sama anak yatim. Bu, saya punya kisah. Zaman dahulu ada orang yang namanya Abdullah bin Mubarak. Siapa? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Kenal? Nah. Saya juga enggak. Nih Abdullah bin Mubarak ibu pergi haji. Pergi ketika Abdullah bin Mubarak Pak pergi haji, ini Abdullah bin Mubarak tidur di Masjidil Haram. Tertidur. Begitu tertidur mimpi Abdullah bin Mubarak ini turun 2 malaikat. Turun 2 malaikat ini, 2 malaikat berargumen. Yang satu bertanya, nih haji tahun ini ayah sabaraha. Nih yang berangkat haji tahun ini zaman dulu ada berapa? Jawab 600.000 jamaah. Kata malaikat yang lain bertanya lagi, berapa yang diterima dari jamaah 600.000? Kata malaikat, 1 pun jamaah ini nggak ada yang diterima, hajinya mardud, ditolak sama Allah. Tapi ini 600.000 jamaah haji bisa diterima hajinya dengan sebab ada 1 orang yang namanya muapak, tukang bikin sepatu dan tukang sol sepatu. Hebatnya di muapak. Hebatnya. Dengan sebab muapak, tukang bikin sepatu, tukang sol sepatu, tukang nambal sepatu, ini haji yang 600.000 ditolak hajinya bisa diterima. Hebat gak ini muapak? Bingung nggak? Ngapain bingung? Besok masih punya beras buat masak. Ini bercerita. Mau dilanjutin nggak cerita? Udah jam 12. Kenapa? Suka-suka. Ibu, ini muapak. Abdullah bin Mubarak akhirnya bangun dari mimpi. Bangun dari tidurnya, merasa penasaran, ini siapa muapak? Akhirnya ini muapak orang Damaskus. Abdullah bin Mubarak berangkat ke Damaskus. Sampai singkat cerita, ulun salam ini namanya Abdullah bin Mubarak. Begitu dibuka pintu kereta, ditanya, "You, man, siapa nama sampean?" Nama saya adalah muapak. Punya pangkat apa sampean? Apa kayak Dewan Dahlan jadi dewan? Bukan, saya tukang bikin sepatu, saya tukang tambal sepatu, saya tukang sol sepatu. Emang ada apa? Saya bermimpi ketika berangkat haji ada jamaah 600.000, semuanya ditolak, tapi dengan sampean, hebatnya sampean,
Bisa diterima amalan apa, ibadah apa yang sampean punya? Apa ibu? Jawabnya muafak. Tukang tambal sepatu, tukang bikin sepatu. Saya tadinya pengen pura, pengen berangkat, pengen daftar ONH Plus, pengen daftar haji plus, tapi keadaan nggak punya. Siapa juga pengen ya Pak? Pengen nggak Pak pergi haji? Pengen nggak berkunjung ke kampung Kanjeng Rasul? Orang yang nggak pernah sholat, kakinya aja iya, pengen ke sholat. Iya Pak ya? Iya. Tapi jawaban muafak dengan keadaan semacam demikian. Dolar nggak ada, pulus nggak punya, cie mati, nggak punya semuanya. Cuma kehebatan Allah. Ini yang namanya muafak. Tukang bikin sepatu, tukang sol sepatu, tukang tambal sepatu dapat job, dapat bikin sepatu, nambal sepatu, ngesol sepatu, dapat duit 800 dirham. Karena tadinya dalam hati udah pengen pergi haji, akhirnya ini duit 800 dirham mau daftar haji. Cuma dilema. Ini muafak dilema, mau daftar haji pemajikan kurono. Nyaho rono ibu. Hamil. Yang gara-gara ibu perut melendung iseng laki itu. Cuma tetap aja. Iya iya. Gara-gara corona. Udah jangan dibahas corona mah. Saya udah biasa di Lokodo. Iya saya udah nggak aneh. Tanya Ustaz Abdul Halim di pondokan di Lokodo. Zaman orang tua nggak ngiring-ngiringin, udah kerjaannya masak, nolongin kangkung, cabai kiai aja. Ya udah biasa di Lokodo, terus sekarang di Lokodo dah. Atau gedein aja zikir sama Gusti Allah itu. Zikir, baca sholawat, baca zikir. Jangan zikirin, jangan ya rojak, jangan ntar yang datang si rojak minta ngopi. Kalau ngejikir pengen rezeki, ya dolar, ya rupiah, ya dolar, ya rupiah, ya dolar, ya rupiah. Ntar yang datang dolar sama rupiah kan cuma. Ini dilema Pak. Muafak dilema. Mau daftar ONH Plus, mau daftar haji, pemajikan istri lagi hamil. Takut ntar lahir dicesar ke bidan, mahal nggak punya BPJS. Zaman dulu. Akhirnya apa? Ini muafak nggak jadi daftar ONH Plus. Istri pun akhirnya nggak dibayarin di rumah sakit. Apa gerangan yang terjadi? Yang namanya muafak, tukang bikin sol sepatu, tukang bikin tambal sepatu, akhirnya ibu ini muafak mencium wangi harum dari tetangga masakan daging rendang. Daging rendang enak kan tuh? Ya, sama sambal goreng yang di blender, jengkol muda, iya Pak ya. Terus daging rendangnya dikecapin, diulek-ulek pakai tangan tuh. Iya Pak ya, enak itu. Di tetangga wangi harum. Saya mau berandai-andai dah, ibu jawab yang jujur dah Bu. Kalau ada di tetangga, ada masakan wangi ikan asin peret, jengkol goreng, sambal goreng, ada selera naluri manusiawi, pengen minta nggak itu? Bu, Woi, kayaknya jutek nih ibu sini nih. Ibu, rasa ada pengen minta nggak? Ada nggak? Ada. Celamitan nama. Iya ini muafak liqadil hajat. Mau menunaikan hajatnya, merasa minta nggak ketahan. Datang itu ke tetangga di rumah yang reot, gubuk dalam cerita kisahnya. Begitu muafak tukang bikin sepatu, tambal sepatu, uluk salam. Begitu assalamualaikum, dibuka pintu, krekot. Orang gubuk rumahnya. Begitu yang keluar ini. Waalaikumsalam. Aya naon maneh Cuk? Nih masak naon?
Eta harum sumerbak keluar ke cium. Cius. Mie apa? Terus mau apa? Wangi sumerbak harum ini masakan apa, Nenek? Nenek jawab dengan lantang, ini saya masak dak. Bantuin nggak Bang? Udah nggak saya. Kata nenek-nenek, ibu bantuin saya Bu. Kata nenek-nenek, mau apa? Saya masak daging. Terus ente mau apa? Kata nenek-nenek. Saya pengen minta nih. Saya pengen minta masakan daging nenek. Apa jawab nenek-nenek? Mau apa? Ini daging haram buat sampean. Ini daging haram buat sampean. Karena ini daging adalah bangkai himar yang saya ambil dari hutan. Sepotong saya masak, sepotong lagi saya buang. Karena apa? Di dalam rumah saya ada anak yatim 3 hari 3 malam tidak makan sama sekali. Ini halal daging bangkai himar buat anak yatim yang tidak makan sama sekali. Haram buat sampean. Ayo, kenapa pada melongo? Udah ngedenger ini masih pelit aja. Ayo, ibu cinta makan yang Rasul. Bu, demen sama kanjeng Rasul. Ayo, demen sama kanjeng Rasul berarti cinta juga sama anak yatim. Tanda buktinya apresiasinya cinta sama kanjeng Rasul. Ayo sekarang panitia, ibu-ibu yang punya cincin sama anting copotin di sini, pakai sorban saya. Dewan Dahlan keluarin dompet. Kalau ntar nggak kebagi buat anak yatim buat ke depan, dusta di antara kita. Haram apa daging buat sampean ini, tapi halal buat anak yatim karena ini daging bangkai himar yang sepotong saya buang, sepotong saya masak. Karena ada anak yatim 3 hari 3 malam tidak makan di rumah saya. Realita zaman sekarang yatim nggak pernah kelaparan, alhamdulillah. Bener apa enggak? Tapi laparnya anak yatim sekarang, Pak Dewan, Bang Jampang, perlu perhatikan pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Ayo kompak kita santunin anak yatim. Wala yasabanal ladina yabqalu bima atahumullah. Hei orang-orang yang pelit bin medit, mereka jahe buntut gasiran pantat getilang kuning. Orang yang gegedok kopinya pagi-pagi dijemur lagi. Pelit udah gak ketulukan gitu. Orang gegedok kopi dijemur lagi. Kalau punya harta kekayaan nggak dibelanjakan di jalan Allah, sayutawakuna mabahidu yaumal qiyamah, nanti harta kekayaan yang kita punya sekarang akan digantungkan jadi api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ibu bapak yang tadinya kita pelit sama anak yatim, sekarang udah nggak dengar kayak begini. Akhirnya apa? Muafak setelah mendengar ada anak yatim 3 hari 3 malam yang dapat job 800 dirham, yang tadinya buat daftar haji plus daftar ONH, akhirnya pulang ke rumah duit yang 800 dirham dikasih ke nenek-nenek untuk pembelanjaan anak yatim. Kata muafak, haji saya ada di depan rumah saya dengan sebab saya memuliakan anak yatim. Akhirnya dengan sebab memuliakan anak yatim, akhirnya haji yang 600.000 diterima hajinya jadi makbul oleh Allah Subhanahu dengan sebab memuliakan anak yatim. Jangankan kita, Rasul pun sampaikan, anak apa itu? Saya beserta anak yatim seperti 2 jari saling berdampingan. Rasul ngomong. Masa kita katanya cinta sama Rasul? Ayo teruskan DKM. Ketika ada peringatan Maulid, jangan lepas dari santunan anak yatim. Tanda bukti kita apresiasi cinta sama panjang Rasul. Setelah kita ibadah ibu, juga kalau kita berbicara peringatan Maulid banyak. Ibu-ibu bukan latihan Rasul gedek sama ibu-ibu.
sayangnya sama perempuan karena Rasul lahir dari rahim seorang ibu. Makanya sering diperingatkan mah wadona. Nih pergi ngaji ibu sama laki cium tangan. Sopan. Karena apa nikmatnya? Ketika sentuhan tangan seorang suami dengan seorang istri, itu sakoto dunubah akan rontok dosa min roha ini dari jari-jari tangan seorang istri, dari jari-jari seorang tangan suami. Cium tangan ibu sama suami mau berangkat ngaji, biarin suami tangannya bau tai kotor. Dia ada bedanya. Ketika salim sama suami mau berangkat ngaji, ongkos juga gedean. Iya apa iya? Yang tadinya cepat jadi 30 atau 25. Cuma kadang-kadang kurang ajar. Dikasih buat ustaznya 20-25 sih dikendit di jalanan. Sampai ke ustaz, gocek. Kemana itu 25 lagi? Ya umpama kalau ibu menyatakan love kepada Kanjeng Rasul, ayo jaga, apresiasikan mahabbah terhadap suami, cinta terhadap suami. Pun suami jangan pernah menyakitkan seorang istri. Perlu mawas diri juga kita. Istri capek di rumah ngurus anak, masak, nyuci, pulang kita ngambek. Hargai seorang istri, hormati seorang istri. Siapa tahu kita dapat penghormatan istri. Iya Pak. Cuma istri kalau coba gimana pun, cuma ibu saya berpesan jangan suka merengut di depan suami tanpa jelas alasannya. Rasul sampaikan, mengingatkan kepada wanita, ayu mamro'atun abasat biwajhi jauhiha. Siapa saja seorang wanita, siapa saja seorang istri merengut di hadapan suaminya tanpa jelas alasannya, musyawadatil wajhi yaumal qiyamah, nanti muka istri yang suka merengut di depan suami tanpa jelas alasannya geseng hitam kayak pantat dandang di yaumil qiyamah. Naudzubillah summa naudzubillah. Bu, emang demen banget cinta sama Kanjeng Rasul? Demen? Bener? Saya mau tanya untuk yang kesekian kalinya, udah berapa banyak baca sholawat sama Kanjeng Rasul? Ayo jawab, jangan pada pelongan bae mana. Pak, cinta bener sama Kanjeng Rasul? Ya. Berapa banyak baca sholawat sama Kanjeng Rasul? Hitung. Enggak kayak hitung, Ustaz, tasbihnya putus. Nah kalau kita demen menyatakan love like terhadap Nabi Muhammad, enggak pernah kita bersolawat. Ada bahasa mutiara, man ahabba ala sayin kasratu dzikruhu. Barang siapa yang cinta demen kesemsem sama sesuatu perkara, pasti banyak mengingatnya kepada satu perkara. Contoh saya, ketika saya masih muda, punya Yayang Beb, di keheningan malam saya sering menghayal keheningan malam yang mencekam, gerimis rintik membasahi daun-daun. Kutengadahkan mataku ke langit-langit genting, matamu bagaikan sinar rembulan, bintang gemerlap menjauh di sana bagaikan pitak yang ada di betismu. Oh Mina, saya sering menghayal itu karena banget senangnya kesemsem saya cinta sama seseorang. Saya mau perbandingkan lagi deh yang kedua. Pak, hei, Bapak kalau punya motor Beat, coba aja, jangan konyol-konyolan. BEAT, jadi apa? Ngomong tadi makan sama sambal loncai bahasa Inggris. Udah Beat aja jadi orang kampung. Bapak punya motor Ninja Dragoner yang kalau cewek digonceng sama ninja, kaosnya metek. Itu tunggirnya pengen jiplak tunggir. Pengen saya ada yang konyol, cemplungin puntungan rokok Samsu biar kelepekan digonceng motor ini. Pengen jomblo. Bang, saya mau tanya Pak, ketika Bapak punya barang baru, motor baru, mobil baru, ketika ada azan subuh, terbangun kita dari kelulah, terbangun kita dari istirahat, ketika ada jemaah azan,
Allahu Akbar, Allahu Samad. Ajan orang keder. Ketika bapak terbangun, apa yang dilihat? Mobil baru, motor Beat atau motor Ninja, apa istri lagi tidur? Ayo jujur jawab. Hah? Mbak, takut sama istri. Bohong. Yang dilihat barang baru, mobil baru, motor baru, atau motor Beat baru, apa istri yang dilihat? Kalau istri yang dilihat, bullshit, berarti ada dusta. Mobil baru dulu dilihat sama motor. Nengok ke istri, bodoh amat, mau dibawa nyamuk juga, nggak ada urusan. Artinya banget cinta kita sama satu perkara, banyak kita mengingat kepada Kanjeng Rasul. Paling tidak kita mau baca sholat di rumah, baca sholat. Bu, mandiin laki, bacain sholat. Nyambel. Sekalian ada cucu punya HP bagus, ada anak punya HP bagus, sekalian bikin TikTok, pakai sholawat bikin TikTok. Ya Rabbi fil Mustafa balik ke mako sidang. Lah ini konyol. Katanya demen sama Kanjeng Rasul, cinta sama Kanjeng Rasul. Di rumah konyol. Jilbab bukan dipakai, dibuka, rambut disemir-semir. Udah nenek-nenek. Pakai kaos yang keteknya kelihatan, di mana banyak panoknya. Bulu keteknya kayak benang layangan pada khusyuk. Sering saya sudah melihat itu nenek-nenek pada di jogetan, bukan baca sholawat sih. Bacanya apa di rumah? Setan apa yang orang Islam kita, Bang, kita orang Islam, baca sholawat. Mau ribut sama laki, ntar dulu bang, gua mau baca sholawat. Baca 1000 sampai jadi ribut jitak kalau saya 10. Lu mau ngajakin ribut bang, ntar dulu gua baca sholawat 1000. Bacain sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Ayo bareng. Allahumma Salim wa sallim Sayyidina Muhammad ya Rabbi Salim. Yo mandek. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamin mulkillahi eslilin macece busuk. Atuh iya baca sholawat. Nih kadang-kadang saya emang jujur, saya emang gak demen sama bapak-bapak, gak demen saya. Boleh gak saya ngomong gini? Jujur saya emang gak demen sama bapak-bapak. Ilok saya gak demenin jeruk sama jeruk. Padahal saya gak demenin wadona. Dan kadang-kadang saya gak demen juga sama ibu-ibu. Lah kadang-kadang ibu konyol, bapak konyol. Bapak gendong anak, ibu gendong anak, kadang-kadang anak nggak diakuin. Kan konyol, saya nggak dengerin. Lah gendong anak bukan bacain sholawat sih di geongan. Bapak gendong cucu, gendong anak bukan yang akuin anak sih sambil baca sholawat kayak tadi. Ini gendong anak ibu, anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Pugu RT-nya tokmol lewat, anak monyet. Ini kan PA. Hukumnya juga konyol. Cucu siapa? Ini Pugu kata si jantung, Pak. Gua bikin cucu sampai ngumpet dari si jantung. Iya Pak ya. Coba kalau ketahuan orang apa kagak jangan kata si bokir. Kadang-kadang anak nggak diakuin.
Akuin ibu sambil baca selawat, tapi najis 7 belokan 7 tanjakan. Gue melahir ibu-ibu zaman now, bukan ibu-ibu zaman dulu. Ngapain juga gue baca selawat? Mendingan gue lagu pop. Adakah lagu-lagu yang tidak bernafaskan Islam jadi nilai tambah ibadah? Nol, besar menurut saya. Ini ibadah. Di rumah ngayunin anak sebagai muslim, bukan selawat yang dibaca. Gue sama ibu-ibu zaman now. Jangan kau nyalakan api cinta di hatiku hingga membuatku terlena. Kata manis membuatku yakin dan percaya. Wah, udah jadi mata tetap. Gue baca mana lagunya? Mendingan daripada gue selawatan lagu peluklah diriku agar tak jauh denganmu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku. Sebelum terlena senandungkanlah doa, ukirlah namaku di relung hatimu. Wah, tetap aja. Jangan terlalu bangga kita kayak begitu. Ayo baca sholat, ayo gemah baca sholawat. Katanya kita katakan like terhadap Nabi Muhammad bin Abdillah. Pada nyatanya apresiasi kita kehidupan sehari-hari males baca sholawat. Ini udah nenek-nenek konyol, gigi udah ompong, udah bau tanah. Bukannya baca sholawat si tasbih sambung 5. Udah tua mah tasbih sambung 5. Baca banyakin baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, ketupat dibelah 4. La ilaha sedikit amat, Pak Ustadz yang dapat banyak. Sallallahu ala. Bangga kita, seneng kita baca sholat, baca sholawat. Ini mah jadi nenek-nenek, ibu muda, bukannya baca sholawat di dapur gendong-gendong anak, nyanyinya 2 kursi 2. Lagunya kursi 2, bukannya baca sholawat. Kalau hanya makanan di meja tak pernah engkau makan, emang jangan dimakan, itu makanan udah basi. Ini buat kenikmatan baca salawat saya sampaikan. Rasul sampaikan man sholah alaya fi kitabir. Siapa saja orang yang mau baca sholawat, arti bahasa Inggrisnya kayak gini dari man sholah alaya man sopone wong. Arti bahasa Inggrisnya deh. Kalau bahasa rengek bojong, kata Nabi man sholah alaya, siapa saja orang sholat yang baca sholawat alaya kepadaku, kata Kanjeng Nabi, lam tazalil malaikatu yastakbiruna, malaikat enggak henti-hentinya beristighfar, mohon ampun kepada Allah buat orang yang gemar baca sholat. Tuh, Bu. Madama ismi dalikal kitab, selagi nama Kanjeng Nabi itu Muhammad ada di dalam kitab itu. Siapa yang punya ilmu shohor? Ustadzul Halim shohor. Begitu membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Di kitab rawi atau kitab Sintiduron itu nama Nabi Muhammad. Begitu kiai baca, hilang nggak nama Nabi Muhammad? Hilang nggak? Shohor ilmu. Saya berguru biar hilangin duit cepet. Enggak bisa hilang nama Nabi Muhammad. Madama ismi jalikal kitab,
ketika kita gemar baca sholawat, selagi nama Nabi Muhammad itu dalam kitab, lam tazalil malaikatu yastakbiruna, Bapak, malaikat gak henti-hentinya beristighfar, mohon ampun kepada orang yang cinta dan gemar membacakan sholawat. Alhamdulillah. Kita mah orang yang gak sempurna. Benar gak Bu? Benar gak Ibu? Ada yang sempurna mah adalah rokok sempurna mil. Kita nggak sempurna, ibu nggak sempurna. Kita sering durhaka terhadap kedua orang tua. Kita nggak sering berharga, saling menghargai terhadap tetangga. Kita sering melupakan utang di warung. Padahal belum lunas sudah belaga lupa. Kita punya salah. Ada keistimewaan ketika kita gemar baca istighfar. Lantas jadi ketika baca sholawat, malaikat mengistighfarkan, memohon ampun buat orang yang gemar baca sholawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo gemar baca sholawat ya Bu ya. Ada yang terakhir. Ada 4 malaikat yang menggaransi kepada umat Nabi Muhammad. Ibu kenal, tahu nggak nama malaikat? Coba bareng. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Rakib, Atid. Bapak dan Ibu, ada 4 malaikat yang menggaransi umat Kanjeng Rasul. 4 malaikat ini, yang pertama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, siapa saja umat sampean yang gemar baca sholawat sehari 10 balikan, akan aku tuntun nanti menjembati jembatan Shirathul Mustaqim bagaikan cepatnya kilat. Srek. Dalam kisah Ibu, jembatan Shirathul Mustaqim ini, saya mau nanya dulu dah Bu. Ibu, Bapak, kita ngalamin nggak zaman dulu di Sepa, masih kenal Sepa? Kali-kali kecil ada jembatan yang dari kayu kedongdong. Iya Pak ya? Ada jembatan yang dari kayu kelapa. Mungkin Dewan Dahlan ngalamin ya? Ngalamin gak itu? Yang dari bambu. Nih Ibu, kepikiran nggak ketika ngejembatin kayu kelapa, ngejembatin kayu kedongdong, mau nggak kepleset? Terus ngebubrak, kalau muka nggak keteplok sama yang kuning. Ngerasain pengen nggak? Hal kayak begitu enggak. Jembatan Shirathul Mustaqim katanya rambut atu dibelah. Coba Ibu cabut rambut atu, ngicip jasa menit. Gimana mau ngejembat? Tapi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, umatmu yang gemar baca sholawat Muhammad sehari 10 balikan akan aku tuntun menjembati jembatan Shirathul Mustaqim bagaikan cepatnya kilat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, malaikat yang kedua Jibril, Mikail. Muhammad, umat sampean yang gemar baca sholawat sehari 10 balikan, nanti akan aku beri minum dari telaga Haudin, telaganya Nabi Muhammad yang sering doa kita pakai waktu kumur-kumur. Mau Ibu apa? Allahumma askin min haudin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumur-kumur hafal Ibu? Bapak hafal? Wah udah gak hafal, sekarang udah ribet kan ibu-ibu ngaji juga. Bapak sama ibu ngaji, udah ribet, udah kepikirannya banyak sekarang mah. Apa yang saya takutkan ketika baca sholawat dengan ribetnya zaman sekarang mah udah gak jadi masalah. Yang saya takutkan niat sholat maghrib pada lupa. Niat sholat maghrib pada lupa. Yang seharusnya usolli fardhol maghribi salah sarokati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sekarang yang saya takutkan bapak ibu-ibu lupa niatnya jadi usolli fardhol maghribi selasa rabu kamis setoran. Allahu akbar. Jangan sampai sekedar ngingetin. Iya.
Tuh, kata malaikat Mikail, akan aku beri minum ketika kehausan dari telaganya Nabi Muhammad yang manisnya tiada tandingnya. Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Israfil, ibu, ini nikmat kita baca selawatnya. Kata malaikat Israfil, Muhammad, siapa saja umat sampean yang gemar baca selawat sehari 10 balikan, kata malaikat Israfil, aku akan sujud. Malaikat Israfil sujud, enggak bakal ngangkat kepalanya malaikat Israfil kalau belum umat Nabi Muhammad diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Amin. Masih ragu sama kanjeng Nabi Muhammad? Terserah, gemar baca selawatnya sampai segitu. Dan yang terakhir, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mijro yang sering kita takutin. Iya Bang, tugasnya apa Bang? Pencabut, takut sama mati, berani sama mati. Mati jangan pernah takut. Takut mati kapan-kapan juga akan ketemu. Enggak sekarang ya, besok, enggak besok ya lu. Enggak tahu kita pulang dari sini hijroin mimpi. Ya kan kita enggak tahu. Tapi jangan pernah takut mati, mati akan menghampiri. Dan juga jangan terlalu berani dengan mati. Berani mati, mobil tanah diamrokin. Mati enggak, wala yahya wala yamut. Mati enggak, hidup enggak. Kata malaikat pencabut nyawa Israel, Muhammad, umat sampean yang gemar baca salawat sehari 10 balikan, nanti ketika sakaratul maut akan aku cabutnya umurnya, akan aku cabut nyawanya, seperti aku mencabut kelembutannya, seperti nyabut para nabi, seperti nyabut nyawanya para aulia sholihin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Yang kelawatan wa asgili gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil dhalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil dhalimin wa ahrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo, apa aja yang ibu bisa, apa aja yang bapak bisa baca salawat, gemakan di rumah. Kalau kita menyatakan love, like terhadap Nabi Muhammad, apresiasikan diri kita semuanya untuk gemar baca sholawat. Insya Allah. Udah ibu, kita ngaji cukup di sini aja. Ya, besok masih kita ada waktu ngurus anak, ngurus laki. Terus malam minggu begini, siapa tahu laki pengen uyak-uyakan. Iya Pak, iya. Perlu kita oconin. Karena suami kewajiban. Kalau pengen surga, ayo hargai suami. Kalau masih nggak mau, terserah. Karena Rasul diutus liutamima makarimal akhlak, untuk membaguskan akhlak. Kita berakhlak terhadap tetangga. Ayo jangan pernah marah terhadap tetangga. Karena apa? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Oleh karenanya kita berbuat baik, berakhlakul karimah yang baik. Dan juga saya harapkan ibu, karena ibu cinta kepada kanjeng Rasul, Rasul banget cintanya sama seorang orang istri, cinta terhadap perempuan. Saya berharap nih jilbab, apapun yang terjadi di rumah jangan pernah dibuka. Karena rambut adalah aurat dari seorang wanita, wajib satrul aurat, menutup aurat. Apalagi dalam keadaan menstruasi, jangan pernah nyisirin rambut pada ambak-ambakan, kagak dikumpulin. Jangan konyol-konyolan jadi muslim, rambut disemar-semar. Magic, pakai jilbab, ngaji, maulid, Isra Mi'raj sedep, sampai rumah panas, kutu ngegerining, dibuang ke rumah. Pakai kaos keton, udah etasan, wow. Jangan pakai jilbab.
Saya sekedar menyampaikan kewajiban saya, daripada saya ngecoprak begini, ntar di sononya dipertanyakan, nggak menyampaikan kewajiban. Dan kerjakan sholat 5 waktu. Ayo, malu Ustaz. Saya mah pakai jilbab di rumah tiap hari, jilbab saya atuh-atuhnya, ini juga udah banyak kentut nyamuk. Ini saya saranin sederhana, nggak pakai duit. Ibu kalau pengen punya jilbab banyak, bertemannya sama hamil perempuan. Kalau habis ngebungkus ada lebihnya, minta jilbab kain putih. Lah terus beli sitrun, sama aja jadi tuan. Ya nggak begitu juga, ada Dewan, ada Bang Jambang minta beliin, halus itu mah. Ya Bu ya. Ayo sebagai umat muslim cinta dan mahabbah kepada dan Rasul, erat tali persatuan dan kesatuan, ramaikan masjid, satuan persatuan, hormati para tetangga, paling tidak kita harus menghormati kedua orang tua kita. Insya hanya ini yang saya bisa sampaikan. Besok pagi udah harus meluncur ke Polres. Ngamen lagi. Besok lu biarin lo kodok, keceret gak tanggung gini aja Bang Dewan. Iya Bu, hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Udi Samsudi yang salah jangan laporin polisi, Bang Jambang, takut ditangkap. Kalau ada sumur di ladang boleh Udi Samsudi menumpang mandi kalau airnya nggak kuning. Kalau airnya kuning males numpang mandi. Naik Tegal turun Ciamis melewati Gunung Merapi, lama tinggal jangan menangis. Besok lusa bisa kita sambung di waktu dan gelombang yang sama di tahun 2021 di Dangdut Akademi Indonesia. Bukan ke dangdut, gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة نؤمن بها من جميع الأهوال والألفاظ وتنقلنا بها جميع الحاجات وتبرئنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على درجات وتقدمنا بأقصى القيام من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضيها الحاجات وقضيها الحاجات وقضيها الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل وسل وتقدس صواب قراءتنا وتوحيدنا والتسبيح وصلاتنا هدية منا وسلا ورحمة منا من فضلك نازلا وبركة سبلا ونقدمها ونودها أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأجداده وقبائله من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وذهبك وتبعك بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسول الجميع بالقبور بسيف الميت كلهم سيعود لهم الذي تابعناهم بسببه ولا تكن عن العزم وما إلى رجليه الذي أمر يسيت بين يديه. اللهم زود ذلك من إليه. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم ذنوبهم. اللهم لا تقبرهم رزقا من رياض الجنان ولا تغفرة من غفرة النيران. اللهم ابتعده من النار وزد له من النار وزد له من النار
النار ونجاة لهما بالمضي والنور والبسط والسرور والبغاة والغبور ونقر جعلنا للقبور إنك مليك غفور رحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخل العباد وله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تبارك خير وباب البركة وباب الرزق وباب الدماء وباب السهل وباب القوات وباب السلام وباب الجنة في الدنيا والدنيا وفي الآخرة اللهم سلمنا وسلم بسيف الخير فرجعنا مسجد يد صليل كمقدم بسلامة سكورك إنك على كل شيء قدير بسم الله يا الله يا الرحمن الرحيم بسم الله يا الله يا الرحمن الرحيم dengan zat Allah yang maha suci ya Allah dengan zat Allah yang maha suci ya Allah dengan mukjizat para rasul ya Allah dengan mukjizat para rasul ya Allah dengan karamat para awliya-Mu ya Allah dengan karamat para awliya-Mu ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين